Engkau Tuhan yang menunjukkan kasih dan setia-Mu pada kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Memberikan hikmat-Mu, kekuatan-Mu. Oh, berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Sukacita yang melimpah ada di hadapan-Mu. Oh, Rabaya Sanda, Rabatanda, Rabaya Sanda. Terima kasih Tuhan, kami tidak kekurangan suatu apapun. Kami memiliki segala sesuatu di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan yang baik. Bapa, sebentar kami umat-Mu akan duduk lagi di bawah kaki-Mu. Kau berbicara pada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, berkati waktu-waktu ini. Kau menjamah setiap hati, Kau membebaskan setiap jiwa, Kau mengubahkan hati kami di dalam nama Yesus. Supaya kami berjalan dalam seluruh kepenuhan Kristus, kami berjalan dalam seluruh kehendak Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja dalam hari ini. Di dalam nama Yesus. Dan engkau setan, iblis, roh jahat, asal kuasa-kuasa gelap, aku patahkan, aku hancurkan kuasa. Di dalam nama Yesus, menyingkir kau setan dalam nama Yesus. Aku perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus, tolong hamba menyampaikan kebenaran. Syukur, haleluya. Amin. Haleluya saudara. Ya. Coba salam kanan kirinya. Tuhan Yesus memberkatimu. Katakan. Lihat mukanya, lihat matanya. Sehatnya dia? Mata itu pelita tubuh. Amin. Kalau matamu terang, berarti tubuhmu terang. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuh. Hari ini saudaraku, saya akan berbicara mengenai firman Tuhan untuk menjaga damai sejahtera kita. Amin. Apa firman Tuhannya? Menjaga damai sejahtera kita. Ya, artinya saudaraku selalu berjalan dalam damai sejahtera. Tidak kehilangan damai sejahtera kita. Tak peduli saudaraku apa yang terjadi, halangan rintangan yang terjadi, kita tetap di dalam damai sejahtera yang sempurna. Haleluya. Coba tanya kanan kirinya, kapan kau tertawa terakhir kali? Tertawa lepas. Jangan tertawa yang dipaksakan ya. Tahu tertawa yang dipaksakan? Tertawa lepas. Kapan katanya? 5 tahun yang lalu. Atau pas saya menikah? Wah. Kapan kamu menikah? 20 tahun yang lalu. Berbahaya, amin. Supaya selama 20 tahun ini saudaraku, entah di mana damai sejahtera tadi. Berjalan uring-uringan, tertekan, stres. Hidup macam mana itu saudara? Halo? Coba kita buka Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 24. Dapat? 1, 2, 3 ya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Haleluya. Kapan kita bersukacita? Hari ini. Saudaraku, orang dunia mempercaya ada hari buruk, ada hari baik. Makanya saudaraku, ada orang mencari untuk mengadakan acara, mereka cari hari-hari yang baik. Mereka berpikir ada hari yang buruk. Sebenarnya saudaraku, kalau kita berkata ada hari buruk, hari baik, itu penghinaan kepada Tuhan. Itu makanya saudaraku, Tuhan gak suka kita meramal, menitiwari. Kalau orang kalau bilang menitiwari ya, cari tanggal baik. Kenapa? Karena setiap hari diciptakan oleh Tuhan.
Waktu saudara melihat saudaraku hari penciptaan, hari pertama, kedua, tiga, sampai hari ke-6, Tuhan berkata semua hari itu baik. Amin. Amin. Tuhan berkata semua hari baik. Tidak ada hari yang tidak baik. Jadi saudaraku, kalau kita berkata ada hari yang tidak baik, itu kita saudaraku sedang mengangkangi firman Tuhan. Amin. Jadi ini hari yang baik, hari yang dijadikan Tuhan. Hari inilah kita memutuskan bersukacita. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Jadi apa sikap kita sebenarnya? Setiap hari saudaraku, kalau kita bangun, kita mempercayai hari ini adalah hari yang baik. Awal mula saudara bangun, percaya hari itu hari yang baik. Berkati hari itu. Itu makanya saudaraku, kalau orang Inggris berkata good morning, good day, good evening. Apa artinya? Pagi yang baik, siang yang baik, malam yang baik. Waktu mengatakan good morning, good day, kita sedang memberkati hari. Haleluya saudara. Selamat pagi, pagi yang selamat. Amin. Percaya hari itu saudaraku penuh dengan belas kasihan Tuhan, penuh dengan kemurahan Tuhan. Dan percaya Tuhan sedang mengarahkan langkah-langkah kita. Haleluya. Amin. Jadi saudaraku, jangan bangun pagi dengan sikap yang masam. Keluar dari tempat tidur saudaraku, kita seret lagi langkah-langkah kita. Okay? Aduh, udah pagi lagi. Saudaraku, orang udah pagi berharap, bangun pagi dia berharap cepat malam. Nah, malam saudaraku dia berharap cepat pagi. Gak ada yang betul harinya. Amin. Jadi saudaraku, bangun dengan sikap yang baik. Optimis. Berkati hari itu. Hari ini aku satu hari lagi lebih lengkap, lebih dekat pada rencana Tuhan dalam hidup. Hari ini aku diberkati. Hari ini aku bersemangat untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup. Hari ini ada orang lagi yang bisa mengubahkan hidupnya. Begitu cara berpikir. Haleluya. Tapi saudara, kita juga harus bersikap realistis. Bahwasanya setiap hari ada kesusahannya masing-masing. Amin. Tidak semua setiap hari saudaraku, segala hal yang kita harapkan itu terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Gak semua rencana kita berjalan dengan lancar. Akan ada aja saudaraku masalah-masalah, rintangan yang kita hadapi. Kok begitu Pak? Itulah namanya hidup. Katakan, itulah namanya hidup. Oke, lihat saya. Kita sudah jatuh dalam dunia yang berdosa. Fallen world. Fallen world. Dunia yang sudah jatuh. Iblis yang berkuasa di dunia ini. Amin. Dan saudaraku, kita pasti menghadapi masalah-masalah. Saudara mengerti ini? Amin. Coba kita buka Matius 6 ayat 34. Dapat? Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi tiap hari ada kesusahannya masing-masing. Saudara mengerti? Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya lagi. Jangan khawatir untuk besok. Kesusahan hari ini berhenti sampai hari ini. Amin saudaraku. Itu menandakan bahwa dalam tiap hari ada kesusahannya. Ada persoalannya masing-masing. Jadi apa sikap kita? Kita harus bersikap saudaraku, ya pasti akan ada masalah. Saudara tahu kalau mobil, kita bawa mobil saudaraku, ada namanya ban serep. Ban serep atau ban serep namanya. Kereta juga ada ban serepnya. Ada enggak? Hah? Enggak ada.
Nggak ada. Vespa ada. Vespa ada. Berarti saudara kalau mau ada ban serepnya, belilah Vespa. Vespa lama itu saudaraku saya lihat ada ban serapnya. Bagus juga saya pikir. Tapi biasanya mobil ada ban serapnya. Saya percaya saudaraku, pengemudi mobil itu gak berharap kalau dia pasti berharap perjalanannya lancar. Gak ada masalah apa-apa, amin. Tapi saudaraku, dia sudah mempersiapkan dirinya dengan ban serap. Seandainya di tengah jalan ban itu bocor. Saudara mengerti ini? Amin. Bukan saudaraku dipersiapkannya setelah bocor, enggak. Sebelum terjadi bocor, sudah disiapkannya ban serep. Jadi sikap kita pun seperti itu. Amin. Waktu pagi hari saudara bangun, bagaimana Pak caranya saya mempersiapkan ban serep saya? Waktu saudara bangun pagi, awal mula saudara berkati hari itu. Amin. 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 Saya terima kasih karena Tuhan yang berlimpah-limpah. Hari ini Tuhan menunjukkan segala kebaikan kemurahan-Nya dalam hidup saya. Kasih setia Tuhan melimpah-limpah dalam hidup saya. Saya berkati hari ini di dalam nama Yesus. Saya berkati semua urusan saya berjalan dengan lancar. Tapi, amin, apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi, masalah di depan saya memutuskan hari ini, saya tidak akan kehilangan damai sejahtera saya. Haleluya. Nah, begitu namanya mempersiapkan ban serap saudara. Karena saudara tahu, dari pagi sampai malam akan ada kesusahannya masing-masing. Haleluya saudaraku. Apa contohnya kesusahannya itu, Pak? Misalnya saudara suami istri bertengkar. Haleluya. Bisa suami istri bertengkar? Bisa. Sebentar ini panggil sayang saudara, siap itu udah punggung-punggungan, amin. Atau saudaraku, bos saudara di tempat kerja memperlakukan saudara dengan tidak baik. Amin. Atau saudara begitu saudaraku keluar dari rumah, amin. Saudara sangat bersemangat akan hari itu. Lalu tiba-tiba saudaraku di tengah jalan saudara disalib angkot. Sudahku. Saudara bisa kehilangan sukacita, saudara bisa marah-marah. Itu namanya masalah, kesusahan, amin. Bisa nggak saudara disalib angkot menjadi marah? Bisa. Saudara datangi lagi, amin. Saudara pandangi dia. Tapi biasanya saudaraku kalau angkot dipandangi, dia menoleh ke tempat lain. Dia nggak suka cari ribut. Amin. Karena dia tahu kalau dilayani setiap orang seperti itu, pasti tiap hari dia bertengkar. Haleluya saudara. Jadi saudaraku, saudara katakan, tidak peduli apapun masalah yang saya hadapi, saya tetap akan bersuka cita, saya tetap akan dalam damai sejahtera. Saya tidak akan bersikap masam, saya tidak akan kecewa, saya tidak akan bersedih hati. Amin. Jadi saudara putuskan duluan. Amin. Nah, begitulah caranya saudara. Macam bawa ban serap tadi. Sebelum terjadi, sudah saudara persiapkan. Haleluya saudara. Haleluya. Apa saudara berharap dalam sepanjang hari itu orang tidak akan menyakiti saudara? Bisa aja. Akan terjadi banyak masalah. Saya tidak berharap terjadi masalah. Tapi Alkitab mengatakan setiap hari mempunyai kesusahannya masing-masing. Haleluya saudara. Haleluya. Mungkin tiap hari ini saudara berjumpa dengan orang yang menyebalkan. Orang yang sama, yang setiap hari membuat saudara bisa marah. Nah, kawan ini lagi, wah. Terus-terusan, pasti marah aku asal jumpa dengan dia. Saudara putuskan hari itu, amin saudaraku. Amin. Aku tidak akan marah, aku tidak sedih, kecewa, khawatir. Tuhan menolongku untuk melewati hari ini dengan berkemenangan. Tidak peduli apa kata orang, aku akan tetap dalam damai sejahtera yang sempurna. Tidak peduli bagaimana orang memperlakukanku, aku tidak akan tetap terpuruk di sini. Amin, saudara. Amin. Ada orang diperlakukan tidak baik, macam orang yang saudaraku bocor bannya, nggak ada ban serapnya. Saudara mengerti? Ada orang bocor bannya, nggak ada ban serapnya. Apa yang terjadi?
Ya lamalah terpuruk di situ. Amin. Apa artinya terpuruk? Ya jongkok dia di situ, lama dia duduk di situ. Tapi kalau ada ban serep saudara, bocor pun ban saudara, bisa saudara segera ganti dan saudara segera melanjutkan perjalanan saudara. Amin. Begitu juga saudaraku, tidak peduli bagaimana orang memperlakukan saudara, amin, memperkatakan hal yang tidak baik pada saudara, saudara bisa ganti ban serep saudara dan melanjutkan hidup saudara. Yes. Haleluya. Jangan mau lama-lama terpuruk di situ. Amin. Di lubang apa saudaraku? Tetap mengasihani diri sendiri. Di lubang kekecewaan, kemarahan, kepahitan. Gak ada seorang pun yang mengasihi. Siapa yang peduli sama? Bapak mamaku pun gak peduli sama. Pendeta aku pun gak peduli sama aku. Masuk lagi pendeta kan gitu. Pendeta gak tahu apa-apa sudah. Pendeta lagi di rumah, masuk lagi. Carilah semua orang yang bisa dipersalahkan. Lalu terpuruk lagi dari situ bertahun-tahun. Amin. Lanjutkan hidup saudara. Amin. Ganti bannya, hidupkan mesinnya. Gak lama. Amin. Haleluya. Pak, bagaimana kalau pacarku memutuskan? Ganti ban serep saudara, lanjutkan perjalanan saudara. Baguslah saudara putus masih pacaran. Kalau sudah kawin putus kan bahaya. Ada orang yang saya kenal saudaraku, yang sangat saya kenal lah. Jadi dia pacaran, udah masuk tahap training pranikah. Nah, tinggal mau tentukan hari pernikahannya aja. Nah, disitulah muncul semua sifat asli tadi. Nampak semuanya, topeng-topeng tadi dibuka. Amin. Selama ini mungkin pakai topeng semua. Dua-dua pakai topeng. Yang laki-laki pakai topeng, yang perempuan pakai topeng. Mungkin gak terlalu bagus dia bikin topengnya, lepaslah semua topeng tadi, saudara. Ini perhatian juga, saudara. Waktu akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Amin. Orang gak bisa berpura-pura dalam waktu yang lama. Waktu akan menunjukkan siapa, saudara. Haleluya. Makanya bersahabat dengan waktu. Pacaran saudara bersahabat dengan waktu. Jangan macam beli kucing dalam karung. Udahlah, sikat aja, ambil. Udah berapa kali aku dikecewakan. Tuhan, siapapun nanti yang datang melamarku akan kuterima. Setan bisa menjawab doa itu. Amin. Saudara pikir jawaban Tuhan, rupanya setan yang dengar itu dia kasihnya juga sama saudara. Makanya belajar bersabar, anak-anak muda. Haleluya. Bekerja sama dengan waktu, itu hikmah. Orang nggak bisa berpura-pura dalam waktu yang lama. Muncullah semua sifat-sifat asli tadi, nampak semua. Lalu bertengkar-bertengkar, nggak jadi. Nggak jadi apa namanya, udah putus, nggak jadi menikah. Lalu orang bertanya, Bang, kok begitu ya? Saya bilang, baguslah, saya bilang. Saya lebih suka mereka putus waktu pacaran daripada putus waktu sudah menikah. Karena setelah menikah nggak boleh bercerai, ya, saudara. Saudara mengerti? Amin. Bagaimana kalau anakku sedang sakit? Bisakah saya dalam damai? Atau kerasa berusuk? Halo? Bisa. Haleluya saudara. Haleluya. Orang yang hatinya teguh tertuju kepada Tuhan, Tuhan jagai dengan damai sejahtera yang sempurna. Amin. Damai sejahtera 2 kali lipat. Hatinya tertuju kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi saudaraku, apapun yang diperlakukan orang pada saudara, amin. Perkataan-perkataan yang dilontarkan kepada saudara,
Saudara nggak perlu terpuruk di situ. Amin. Bertahun-tahun terpuruk dalam sakit hati, terpuruk dalam kemarahan, dalam stres, depresi. Kenapa kok begini? Orang tua aku tidak memperlakukan aku dengan baik. Aku berasal dari keluarga broken home. Aku dikecewakan segala macam. Bawa ban serap saudara, amin. Amin. Langsung ganti, lanjutkan hidup. Orang lain terpuruk di situ, saudara berjalan terus. Haleluya saudara. Saudara bisa bayangkan berapa lama kita saudaraku menghabiskan energi, menghabiskan waktu. Seharusnya kita sudah sampai ke Jakarta, masih terpuruk di Medan. Orang sudah keliling dunia, kita masih di sini-sini saja. Orang menikmati hidup, amin. Kita menangis terus, menyesali sudah pernah dilahirkan. Kenapa lah aku dilahirkan sama mama? Seandainya aku dulu nggak pernah melihat sinar matahari. Seandainya dulu nggak pernah keluar dari kandungan mama. Haleluya. Kan gitu kata Ayub sudah. Coba kita buka Nehemia 8 ayat 14 ayat 11. Nehemia bersemangat, amin. Lalu berapa semua? Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan, the joy of the Lord is your strength. Sukacita Tuhan itulah kekuatanmu. Amin. Sukacita Tuhan itulah perlindunganmu. Artinya apa? Waktu kita bersedih, kita tertekan, kita kehilangan kekuatan kita. Halo? Lihat saya. Apa artinya? Waktu kita bersedih, tertekan, stres, kita sedang kehilangan kekuatan. Kita sedang lemah. Kita di posisi yang rentan untuk diserang oleh musuh. Saudara mengerti? Amin. Bagaimana kalau saya lemah, saudaraku, datang musuh menyerang saya? Ya gampanglah dikalahkan. Tapi coba saya lagi kuat, amin. Banyak makan, banyak istirahat, kuat saudara. Musuh gak gampang mengalahkan saya. The joy of the Lord is our strength. Itulah strategi musuh, perhatikan. Dicurinya dulu sukacita kita. Karena dia tahu kalau kita tidak bersukacita, kita lemah, kita sakit. Amin. Jadi saudaraku, jangan tertipu. Setan akan menunjukkan banyak hal yang membuat kita kehilangan sukacita dan lezat. Karena dia tahu waktu kita saudaraku kehilangan sukacita, kita lemah, rentan, gampang diserang. Amin. Siapa di sini mau gampang diserang musuh? Saudara yang mau kalahkan musuh, amin. Mulailah bersukacita. Haleluya. Putuskan hari ini saya bersukacita. Amin. Tidak peduli apapun terjadi, saya bersukacita. Apapun halangan rintangan di depan, saya bersukacita. Amin. Sukacita Tuhan itu kekuatan saya. Haleluya. Wow, amin. Jadi setiap hari Tuhan suruh kita bersukacita. Hari ini, gak dikasih tahu hari apa sebenarnya, amin. Gak dikasih tahu hari Minggu, Senin, Selasa, enggak. Hari ini. Kapan hari ini? Setiap hari. Amin. Saudara mengerti ini? Haleluya. Makanya saya tanya tadi, kapan saudara terakhir tertawa?
Terakhir Pak, waktu terima bantuan sosial. Tapi waktu kuliah tetanggaku dapat lebih banyak, hilang sukacitaku. Wah, udah parah itu. Ini bantuan sosial, haleluya. Jadi di sana dapat lebih banyak saudaraku, hilang pula lagi sukacita. Parah orang seperti ini, amin. Tergantung pada situasi, keadaan. Amsal 17 ayat 22. Ini ayat yang biasa ini saudara. Saking biasanya diabaikan. Amsal 17 ayat 22. Dapat? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Obat yang manjur, obat yang mujarab. Jadi Tuhan sudah perlengkapi dalam tubuh kita ini saudaraku. Satu sistem apa namanya? Kekebalan tubuh. Saudara bergembira, bersukacita, amin. Kekebalan tubuh saudara meningkat. Tapi waktu semangat saudara patah, kekebalan tubuh saudara menurun. Virus biasa bisa membuat saudara sakit. Saudara mengerti ini? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Halo, saya tanya saudara, yang membuat saudara tegak berdiri bisa berjalan apa? Tulang. Kalau tulang saudara kering, macam ranting yang kering, gampang patah. Apa yang terjadi? Penyakit yang datang. Amin. Makanya saudaraku, orang yang iri hati, busuk hatinya, pedangkik, gitu orangnya, pedangkik, busuk, iri hati, gak suka lihat orang senang segala macam, gampang sakit-sakit. Amin. Itu namanya semangat yang patah. Hati yang gembira, obat yang maju. Bahkan saudara gak perlu ke dokter sebenarnya. Saya percaya kebanyakan penyakit ini bisa ditangani dengan hati yang gembira. Amin. Belum lagi kuasa bilur-bilur Yesus, kuasa perjamuan kudus, kuasa Roh Kudus. Lalu kenapa kita masih sakit? Kuasa apa yang kurang dikasih Tuhan? Gak ada yang gak dikasih Tuhan. Tapi kita tidak bekerja sama dengan hukum Tuhan. Amin. Terus larut dengan pikiran sedih, kekecewaan, kekalahan. Terus bingung, kok sakit aku ya? Ya iya. Haleluya saudara. Haleluya. Orang-orang dalam hidup kita saudaraku, tidak ada yang sempurna. Tidak ada bos yang sempurna. Amin. Tidak ada pasangan yang sempurna. Orang tua yang sempurna. Tidak ada pendeta yang sempurna. Aku berharap tadi Bapak itu bisalah tadi menggembirakan hatiku. Atau saudaraku ya, kita berharap pasangan kita bisa selalu menyenangkan hati kita. Itu harapan yang terlalu berlebihan. Mereka manusia yang tidak sempurna. Haleluya. Kenapa banyak orang kecewa dengan pasangannya? Karena mereka menuntut dari pasangannya sesuatu yang hanya Tuhan bisa berikan. Halo. Dan pasangan saudara itu bukan Tuhan. Amin. Gak ada bos yang sempurna. Bos itu asal ngomong bikin sakit hati. Ya bikinlah perusahaan saudara sendiri ya. Haleluya saudara. Haleluya.
Jangan menjadi gampang tersinggung. Coba bilang, jangan gampang tersinggung. Siapa gampang tersinggung di sini? Tahu Putri Malu? Tahu. Daun Putri Malu tahu? Tahu. Asal kena singgung. Apa yang ditunjukkan ya? Durinya langsung. Disentuh sedikit, langsung tunjukkan ya duri. Langsung menarik diri. Dan langsung siap untuk melukai. Haleluya saudara. Jangan gampang tersinggung. Amin. Suami jangan gampang tersinggung sama istri. Istri jangan gampang tersinggung sama suami. Anak-anak jangan gampang tersinggung sama orang tua saudara. Demikian juga sebaliknya. Amin. Amin. Anggota jangan gampang tersinggung sama bos. Kayak gitu juga saudara sebaliknya. Kalau saudara bos juga demikian. Haleluya. Amin saudaraku. Amin. Ada orang disinggung sendiri langsung menarik diri, bersikap masam, bikin benteng. Saudara mengerti ini saudaraku? Kalau saudara gampang tersinggung, orang akan menjauhi saudara. Gak ada orang suka bergaul dengan orang yang gampang tersinggung. Tadi, nyanyi dia, saya itu 10 menit lah. Kenapa kau? Udah diam di situ. Tak apa-apa. Diam terus. Kedengarannya nggak asing lagi, ya, nih. Kau kah itu coba katakan. Langsung diam, membisu. Jangan gampang tersinggung. Amin, saudaraku. Amin. Orang pun sudah banyak masalahnya. Nggak usah lagi saudara tambahin masalah orang dengan muka saudara yang tidak menyenangkan itu. Amin. Amin. Orang tadi saudaraku udah banyak masalahnya. Lalu datang saudara dengan segala kemasaman, dengan muka saudara yang tidak menyenangkan itu, makin tambah banyak masalah orang. Haleluya. Lalu saudara heran, kenapa kok orang menjauhiku? Ya iyalah. Dia pun sudah keletihan menanggung bebannya. Mau saudara tambah lagi beban saudara di atas bebannya. Amin. Saudara di sini. Haleluya. Kebahagiaan saudara bukan tanggung jawab orang lain. Amin. Bukan tugas orang membuat saudara bahagia. Amin. Bukan tugas pendeta buat saudara bahagia. Amin. Bukan tugas hamba Tuhan buat saudara bahagia. Tanggung jawab saudara membuat diri saudara bahagia. Amin. Itu tanggung jawab saudara. Amin saudaraku. Amin. Kalau tidak nanti saudaraku, setahun lagi, 2 tahun lagi, saudara akan menikmati hidup saudara. Kita katakan, saya bertanggung jawab untuk kebahagiaan saya. Bukan orang lain yang membuat saya bersuka cita. Jadi jangan bergantung sama orang, amin. Jangan bergantung sama pendapat orang. Kalau orang memuji saudara, saudara bersuka cita. Kalau orang mengkritik saudara, saudara down, tertekan. Pernah nggak saudara dengar? Saya berapa kali melihat saudaraku, artis-artis Korea, baik perempuan laki-laki berakhir bunuh diri. Yang ganteng, yang cantik, kaya, terkenal, dari bunuh diri. Kenapa? Gak tahan menghadapi tekanan orang, pendapat-pendapat orang. Para haters biasa namanya itu ya, pembenci. Aduh, saya pikir, kenapa pendapat orang bisa membuat kau bunuh diri? Kenapa kita begitu tergantung sama penerimaan orang? Halo saudara. Oh, kau bermain buruk dalam drama ini. Oh, filmmu tidak menyenangkan. Wah, langsung terpuruk. Bagaimana kau bisa bermain seburuk itu? Gak terterima. Bunuh diri. Masih muda.
Amin. Kalau saya, saudaraku, saya nggak peduli pendapat orang sama saya. Apakah saya pikirkan? Ya mungkin sebentar saya pikirkan. Tapi sebentar kemudian saya buang ke tong sampah. Amin. Saya bawa ban serep saudara saya. Amin, saudara. Ya. Saya nggak mau terpuruk di sini. Saya ganti ban serep saya. Hidup saya nggak tergantung pendapat orang. Saya hidup bukan menyenangkan orang, bukan menyenangkan saudara. Tahu kenapa Yesus datang menyelamatkan kita? Tahu kenapa? Untuk menyenangkan Bapaknya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. For God so loved the world, karena Allah begitu mengasihi manusia, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Bapa mengasihi kita. Kenapa Yesus mau mati? Karena Dia mau menyenangkan Bapaknya. Haleluya. Yesus gak bisa menyenangkan semua orang. Dia gak bisa menyenangkan para politikus. Dia gak bisa menyenangkan ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang munafik. Dia gak bisa senang. Cuma satu hal dia tahu, saya sedang melakukan kehendak Bapa saya, dan Bapa saya berkenan akan hal itu cukup. Aku datang untuk menyerahkan nyawaku. Dia tahu apa tujuannya. Jangan tergantung sama orang. Amin. Haleluya. Saudara nggak bisa menyenangkan semua orang. Amen. Itu pekerjaan paling sulit, mustahil. Yesus pun nggak bisa melakukannya. Amin, saudaraku. Amin. Yesus pun nggak bisa melakukannya. Jadi jangan coba-coba. Capek saudara nanti. Satu hal yang ku tahu dalam hidup ini, Tuhan, Engkau menciptakanku untuk melakukan segala kehendak. Itu lebih dari cukup. Bukan kehendak manusia, Tuhan. Bukan kehendakku. Jadilah kepadaku sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, saudara. Jadi kalau saudara tahu tujuan hidup saudara, menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ketika orang mau setuju atau tidak setuju, itu tidak menggoyahkan saudara. Amin. Ketika dipuji, saudara nggak langsung mabuk. Ketika dikritik, saudara nggak hancur. Amin. Ada satu hamba Tuhan berkata, saya tidak digerakkan oleh pujian. Karena kalau saya digerakkan oleh pujian, saya juga akan dijatuhkan oleh kritik. Cukup satu, saudara senangkan. Amin. Satu, saudara senangkan. Siapa dia? Hanya ada satu Tuhan. Satu Tuhan. Siapa saudara pilih? Yesus atau iblis? Yesus. Saudara tak bisa menyenangkan dua Tuhan ini. Seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa mengabdi kepada Allah atau kepada iblis. Pada setan, kepada Tuhan atau mamon. Gak bisa. Haleluya, saudaraku. Suruh bayangkan, artis bertalenta, cantik, berbakat, ganteng, saudaraku, mengakhiri hidupnya karena apa kata orang? Hanya karena apa pesan di media sosial? Aduh, sampah dipikir, lalu mencuri sukacitanya, stres, terpuruk bertahun-tahun, nggak bisa lagi berkarir, nggak bisa lagi saudaraku berkarya. Amin. Kalau sampah taruh keranjang sampah. Amin. Firman Tuhan taruh di sini. Amin. Kata Tuhan taruh di sini. Amin. Sampah di tempat sampah. Amin. Jangan sampah taruh di sini. Firman Tuhan tempat sampah. Kacau hidup kita. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi saudara yang bertanggung jawab atas kebahagiaan saudara. Amin.
Jangan biarkan orang lain mengendalikan saudara. Amin. 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 Jangan biarkan orang lain yang mengendalikan kebahagiaan saudara, mengendalikan emosi saudara. Haleluya. Dipuji orang saudara gembira, dikritik orang hancur berkeping-keping. Jangan. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kalau misalnya saudara nggak suka pada saya, itu bukan masalah saya. Haleluya. Berarti saudara yang sedang bermasalah. Saudara mengerti? Amin. Amen. Tapi lebih baiklah saudara suka sama saya, amin. Amin. Karena nggak menguntungkan siapapun. Biasanya, perhatikan ya, apa yang mencuri sukacita dan damai kita itu sudah memiliki pola. Apa maksudnya memiliki pola? Biasanya saudaraku, itu juga yang mencuri sukacita sama damai kita. Saudara mengerti nggak? Biasanya hal-hal yang sama yang kita hadapi setiap hari itu yang mencuri sukacita kita. Hal yang sama. Misalnya menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, bos dengan bawahan. Amin. Nah. Orang yang sama, yang tiap hari saudara jumpa. Apa saudara biarkan sukacita saudara tercuri setiap tahun, sepanjang tahun? Amin. Putuskan, saya memutuskan, saya tidak akan terpuruk. Saya memutuskan, saya tidak terganggu dengan perkataan. Saya memutuskan, saya tidak terganggu dengan sikapnya. Kebahagiaan saya, damai saya tidak ditentukan oleh dia. Saya bertanggung jawab atas damai sejahtera saya. Amen. Tuhan sudah memberikan kepada saya damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran. Amen. Sukacita yang berlimpah ada dalam hadirat Tuhan. Wah, luar biasa. Haleluya. Doa. Jangan biarkan orang mengendalikan kita. Amin, saudaraku. Sorry berkati sejauh ini. Amin. Amen. Jadi itu biasanya sudah punya pola. Biasanya hal yang sama saudaraku itu yang bisa mencuri sukacita kita setiap hari. Amin. Kalau misalnya saudara kalau nggak punya duit hilang damai sejahtera saudara, biasanya itu akan berulang-ulang. Amin. Suami saudara memperlakukan tidak baik, hilang sukacita saudara, itu akan terjadi berulang-ulang. Istri saudara tidak mempedulikan saudara, hilang sukacita saudara, biasanya itu akan terjadi berulang-ulang. Lalu kapan saudara bersukacita? Tunggu berangkatlah suamiku ini, Pak. Bahaya. Tunggu lewat dulu istriku ini. Jadi jelek doanya, amin. Siapa yang jelek doanya? Pengusaha rumah sakit, pengusaha petil mati, amin. Intermezzo. Yalah, kalau pengusaha rumah sakit kan nggak mungkin dia, oh sehat-sehat semua orang Tuhan. Pengusaha peti mati apa doanya? Banyaklah yang mati hari ini. Jadi jangan jadi pengusaha peti mati. Hidup selalu masam, tidak bersemangat, selalu khawatir, itu tidak menghargai Tuhan. Haleluya. Hidup selalu khawatir, masam, cemberut, itu tidak menghargai Tuhan. Kenapa? Tuhan menciptakan saudara menurut gambar dan rupanya. Amin, saudaraku. Amen. Lalu Pak, bagaimana cara saya menghormati Tuhan? Hiduplah dengan semangat. Amen. Hiduplah dengan antusias. Dengan percaya bahwa saudara hidup hari itu sedang menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Amen. Saudara hidup untuk mengubahkan hidup orang lain lagi. Saya bersemangat hidup hari ini. Kenapa? Saya bisa mengubahkan orang lain lagi. Ada orang bisa saya layani lagi. Amen. Saya bisa menjadi berkat bagi orang lain lagi.
Amin, saudaraku. Lihat saudara diperlengkapi itu. Lihat saudara diurapi. Lihat saudara penuh dengan perkenanan Tuhan. Lihat saudara memberi dampak bagi orang lain. Apa yang saudara lihat tentang diri saudara? Jadi berandalan? Tukang mabuk? Atau saudara menjadi orang yang mengubahkan orang lain? Ya tergantung apa saudara lihat tentang diri saudara. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, kebaskan semuanya perlakuan yang tidak baik. Amin. 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 Kebaskan mengasihani diri sendiri. Kebaskan semua kepahitan. Siapa di sini suka mengasihani diri sendiri? Sikit-sikit ke pojok nangis. Kenapa, Pak? Teringat masa lalu, gak ada yang peduli sama lu. Kibaskan semua itu, amin. Amin. Tuhan mengasihi saya sangat dikenal, saya penuh kuasa Tuhan. Melangkah maju. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Jadi ada dua orang saudaraku sedang berjalan, mereka pergi ke satu tempat. Jadi satu orang ini beli koran dia. Jadi dibelinya koran itu dikatakan begini, Tuan, semoga harimu menyenangkan. Lalu saudara tahu apa jawaban yang jualan koran ini? Dia dibeli koran itu macam merasa terganggu dia, saudara. Ada saudara lihat orang seperti itu? Saudara belanja macam terganggu dia, kita datang. Padahal kita ngantar duit, amin. Macam gak menyambut. Have a nice day, sir. Masam dia. Lalu kawan dia nanya, wah, kok gitu kali si penjual koran itu? Apa dia setiap pagi selalu seperti itu? Iya. Karena dia setiap hari beli koran. Apa kau selalu bersikap manis seperti itu kepadanya? Ramah? Iya. Wah. Lalu kenapa kau bisa tetap seperti itu, ramah padanya? Tahu apa kata yang beli koran ini? Memang dia tidak ramah kepada. Tapi aku tidak mau dia menghancurkan hari-hariku. Haleluya, saudara. Haleluya. Jangan biarkan perlakuan orang menghancurkan hari saudara. Amin. Nanti saudara tengkar di kantor, terbawa-bawa sampai rumah. Bapak, mama, tahu ganggu aja. Saudara libas anak saudara gara-gara tengkar di kantor. Amin, saudara. Jangan biarkan orang menghancurkan hari saudara. Amin. Ketika disalib di jalan, jangan biarkan orang itu menghancurkan hari saudara. Diperlakukan tidak baik, jangan biarkan orang itu menghancurkan hari saudara. Mencuri damai saudara. Putus cinta, jangan biarkan orang itu merusak hari saudara. Haleluya, saudara. Ya. Saya ingat dulu saudaraku waktu kami sekolah Alkitab. Kami punya peraturan, nggak boleh pacaran selama sekolah Alkitab ini. Tapi saudaraku ya cinta nggak datang tanpa diduga. Amin. Jadi ya di gereja saudaraku ada saya jumpa ya karena banyak jumpa sama wanita ya ada juga yang tertarik. Namanya yang cantik kan begitu. Saya masih tingkat 2 waktu. Kami kuliah selama 3 tahun. Lalu saudaraku, aduh, cuman ini saya pikir. Udah macam begitu terpikat hati. Lalu saya berdoa waktu kuliah itu, kami pujian penyembahan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, angkat rasa suka ini dari hati. Haleluya, saudara. Dan saudara tahu apa? Tuhan angkat rasa suka. Besoknya saya jumpa sama dia lagi, udah biasa. Kemarin itu saudaraku begitu terpikat. Jadi nggak ada yang nggak bisa ditolong Tuhan. Amin.
Jangan bilang aku gak bisa hidup tanpa dia, Pak. Bohong itu. Saudara pacaran sama dia mulai umur 20. 20 tahun sebelum jumpa dengan dia, saudara sudah bisa hidup tanpa dia. Kan tipu daya setan. Kan ini yang banyak masalah remaja-remaja sebenarnya. Aku gak bisa hidup tanpamu, Dik. Wah, tersanjunglah dia. Padahal dusta. Laki-laki gampang pandai berdusta, amin. Kalau laki-laki yang sudah mengenal hati wanita, gampang menundukkan wanita. Perempuan hati-hati, saudara. Banyak pendusta itu. Iblis yang sedang berbicara melalui dia, macam Petrus, saudara. Nyata iblis, kan begitu. Kan gitu kata Tuhan Yesus. Hanya Allah iblis, kau satu batu sandungan baru. Tapi banyak wanita termakan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Saya ingat itu, Tuhan angkat. Saya bisa rasa. Tuhan kasih konfirmasi. Dulu saudaraku, asal udah lewat dari depan rumahnya itu, udah begini-beginilah, ini angkot. Deg-degan. Padahal lihat seng rumahnya. Bukan lihat orangnya. Saya pikir ini mengganggu. Kalau Tuhan angkat. Tuhan tak mau saya terhalang pada panggilan Tuhan. Pada waktunya Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Sama-sama melayani Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Masih punya waktu saya. Dunia ini adalah cerminan kita, saudaraku. Kalau saudara tertawa pada dunia, dunia akan balas tertawa pada kita. Kalau saudara cemberut, dunia akan balas cemberut pada saudara. Praktekkan aja nanti. Saudara di pajak sana, cemberut aja kawan saudara. Nanti orang bisa datang buku di saudara. Kau cemberut aja. Tapi coba kemana-mana saudara senyum. Bang, teh manis bang. Kue bang. Terbuka pintu-pintu saudara. Haleluya. Ada mungkin ada yang nyangga di sini. Nah, saudara baru cabut gigi, jadi nggak bisa saudara bang. Gigi. Coba tes nanti. Sore tempat kerja, gampang tersenyum. Senyum ramah itu suci kata firman Tuhan. Amin. Haleluya saudara. Ramah akan membuka pintu-pintu bagi saudara. Senyum akan membuka pintu-pintu bagi saudara. Amin. Kalau kebanyakan senyum pak, bibir kering. Amin. Jangan tuntut orang berubah. Tuntut aja diri saudara berubah. Amin. Haleluya saudara. Mungkin orang-orang di sekitar kita suka masam, cemberut, negatif, suka mengkritik. Jangan biarkan racun itu menular pada kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan ada orang-orang seperti itu saudara. Asal kumpul dengan kita yang diceritakan masalah. Suka mengkritik. Apalagi rendah diri, apa segala macam. Racun itu, jangan biarkan saudara terpengaruh. Amin. Amin. Haleluya. Saudara misalnya di kantor, di lingkungan kerja saudara, orang-orang saudaraku memperlakukan saudara dengan tidak baik. Mungkin orang saudara mengata-ngatai saudara. Jangan kalahkan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Amin saudaraku. Haleluya. Mereka memperlakukan saudara mungkin dengan rasa kurang hormat. Ya tetap aja perlakukan mereka dengan hormat. Amin. Haleluya. Haleluya saudara. Haleluya. Kita nggak bisa mengalahkan dengan membuat lebih banyak. Kita tidak bisa mengalahkan kejahatan dengan melakukan lebih banyak kejahatan lagi. Kalahkan kejahatan dengan
Berikan. Orang ngajak saudara berdebat misalnya. Firman Tuhan bilang mundur aja. Haleluya. Ya. Coba buka Amsal 20 ayat 3. Sedikit aja. Amsal 20 ayat 3. Dapat? Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Memulai perbantahan sama seperti membuka pintu air. Jadi mundurlah sebelum perbantahan dimulai, kata Amsal. Apa kau? Apa kau? Sebelum terjadi perbantahan, mundur. Amen. Memang sepertinya seperti orang kalah, kan begitu. Tapi kita terhormat. Kita nggak membiarkan amarah kita meledak. Karena saudaraku, kita bisa terhindar dari banyak kesusahan kalau kita menjaga mulut kita ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Banyak masalah dimulai karena mulut. Dalam banyak perkataan, banyak kesalahan. Orang bodoh pun akan disangka bijak kalau dia menutup mulutnya. Amen. Disangka berpengertian kalau dia mengatupkan mulut. Orang bodoh saudara ya, diam dia. Kita nyangka pengertian kali orangnya, pintar kan? Padahal karena bodohnya maka diam. Ya. Tapi kita sangka dia berpengertian. Tapi kalau kita banyak bicara saudara, orang bisa mengukur kita. Ah segininya kau cuma. Amin. Saya pernah waktu itu saya sama saudaraku kumpul sama kawan saya. Main gitar lah. Masing-masing menunjukkan kebolehannya. Saya nggak tahu sama sekali main gitar. Paling cuma 3 kunci. A, C, apa lagi tuh? D, apalah. Saya diam aja, saya perhatikan mereka. Lama-lama mereka merasa nggak enak. Macam tadi lah, mereka sangka saya berpengertian. Nah, Abraham ini pasti hebat main gitar ini. Diam-diamnya aja dia ini. Diam-diam dia mengukur kita ini katanya. Nggak tahu main gitar. Soalnya nggak mungkin. Nggak mungkin pula macam gaya saya dipikirnya kan gitu saudara. Itu tampan luar biasa karismatik saudara. Nggak mungkin nggak pandai main gitar ini dipikirnya. Padahal saya nggak tahu. Tapi karena saya diam disangka saya bijak. Haleluya. Haleluya. Coba saya mulai ngomong. Nah, cuma kunci A, C, D. Cuma itu aja saya tahu. Saudara mengerti? Amen. Jadi bagus lebih banyak diam. Masuk satu tempat, diam aja dulu. Pas waktu yang ngomong nanti Tuhan pimpin. Amin. Mazmur 141 ayat 3. Sedikit lagi ya. Mazmur 141 ayat 3. Saya rasa ini saudaraku perlu kita doakan doa ini. Amin. Dapat? Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Suruh Tuhan berjaga di sini. Amin saudaraku. Amin. Awasi mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibir. Kenapa? Lidah ini buas, penuh dengan racun mematikan. Biar Tuhan yang berjaga di sini. Ya saudara gosok gigi, amin. Biar betah Tuhan jaga di sini. Bercanda. Jadi pas saudaraku, Tuhan bilang tutup mulutmu nak. Saudara peka dengan Tuhan, amin. Amin. Pimpin aku Tuhan, apa mau aku bilang?
Perkataan yang tepat sama seperti apel emas di pinggan perak. Haleluya saudara. Haleluya. Doakan doanya. Berjagalah pintu mulutku Tuhan. Awasi mulutku. Supaya jangan banyak kali ngomong. Jangan terlalu banyak bicara. Amin. Tapi kalau aku buka mulutku, yang keluar hikmat, pengertian, pengetahuan, kesembuhan, kehidupan. Mulut orang benar menggembalakan banyak orang. Haleluya saudaraku. Haleluya. Waktu saya dulu mau ke Kerinci, saudaraku, naik gunung, ada saudara saya mau ikut. Tapi yang saya tahu saudara saya ini mulutnya bocor sekali. Ikut laku banget ya, saya nggak mau. Kenapa? Saya takut gara-gara mulut dia nggak selamat saya di jalan. Haleluya saudaraku. Kita masuk tempat orang, masuk kampung orang, nggak kenal siapa-siapa. Gara-gara mulut dia bahaya kita nanti. Nggak balik pula kita kan gitu. Haleluya.